Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semuanya, selamat datang di podcast Ruang Belajar Guru PAUD, ruang refleksi dan berbagi praktik baik pendidikan unik anak usia dini. Baik, perkenalkan nama saya Siti Pahatipa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian guru, yaitu kesalahan umum guru dalam asesmen anak usia dini. Sama saya sudah hadir teman-teman diskusi untuk hari ini. Di antaranya ada Dewi Latifah, Bibi Trisnawati, Tasmi'ah, Hati Sejati, dan Dewi Marsenda. Oke, marilah para pendengar dimanapun berada, kita simak podcast pada hari ini dengan pembahasan tentang asesmen. Baik Bu, banyaknya guru yang merasa sudah melakukan asesmen, tapi ternyata masih banyak yang keliru. Menurut Ibu, kesalahan paling mendasar itu apa sih? Ya, betul. Nah, topik ini sangat nggak asing lagi buat kita seorang guru. Tapi dampaknya besar banget buat anak didik. Karena asesmen itu bukan sekedar menilai, tetapi memahami. Dan justru di bagian ini masih ada guru yang keliru atau kurang memahami asesmen itu apa sih. Nah, kira-kira asesmen yang seperti apa yang pernah dilihat atau ditemukan di lembaga menurut teman-teman? Yang paling sering saya temui sih ya, banyaknya guru yang masih menyamakan asesmen dengan tes akademik. Misalnya anak diminta menulis, mengerjakan pada lembar kerja, dites hafalannya, atau ditanyai soal-soal seperti ujian saja. Iya, betul sekali, masih banyak yang melakukan asesmen dengan cara seperti itu. Padahal anak usia dini masih dalam tahap eksplorasi ya. Ya, betul Neng dan teman-teman ya. Misalnya anak yang coretannya belum rapi bukan berarti gagal. Justru mereka dari situ guru dapat menilai kekuatan motorik, konsentrasi dan kepercayaan diri anak. Karena setiap anak itu unik, punya tempo perkembangan yang berbeda. Asesmen seharusnya membandingkan perkembangan anak hari ini dengan dirinya sendiri sebelumnya. Padahal asesmen yang baik harus berdasarkan siapa yang tahu? Yang pertama berdasarkan apa? Berdasarkan observasi langsung. Ya, pintar. Terus apa lagi? Catatan anekdot. Ya, boleh dokumentasi karya anak dan percakapan dengan anak. Bukan sekedar ingatan semata ya teman-teman. Ya, betul. Betul, asesmen PAUD itu melihat proses perkembangan, bukan membandingkan hasil anak dengan standar anak dewasa. Tapi bagaimana anak belajar dan berproses. Berikutnya, menilai anak yang standar yang sama persis. Misalnya, anak usia 4 tahun harus bisa ini, harus bisa itu, padahal ada porsinya masing-masing seperti. Nah, betul Bu, standar usia itu hanya acuan umum, bukan target mutlak. Yang lebih penting adalah melihat progres setiap anak. Fokusnya bukan anak ini belum bisa, tapi ini sudah berkembang sejauh mana dan butuh stimulasi apa yang selanjutnya. Ya, setiap anak kan memiliki ciri khasnya masing-masing dan karakter yang berbeda-beda. Berarti asesmen itu bukan mencari siapa yang paling cepat ya, Iya. tapi kita harus memahami ritme dari masing-masing anak itu. Iya. Tapi banyak guru sering sekali hanya melihat hasil akhir. Misalkan gambar anak yang tidak rapi, itu langsung dinilai kurang. Iya. Padahal teman-teman ya, prosesnya bisa jadi luar biasa ya, seperti yang tadi dikatakan Bu Dewi ya. Justru anak dengan percaya diri mencoba berbagai warna, dari mulai berani memegang pensil dengan benar, anak akan menjadi tumbuh percaya diri dan berkembang. Tidak boleh menjudge anak menjadi
yang dituntut seperti kita. Ya, karena dalam PAUD proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Tapi di sini kebanyakan kesalahan guru itu dokumentasi yang tidak konsisten. Contohnya kita bukan ini belajar dari kita aja. Dalam pengisian rapor misalnya kita selalu tidak konsisten mengisi asesmen itu karena dadakan mengisi si rapor itu. Jadi kita hanya menerka-nerka si anak itu tapi tidak sesuai dengan asesmen yang kita buat sehari-hari. Kalau asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan, misalnya lewat catatan kecil, foto, atau portofolio, hasilnya jauh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Asesmen itu menurut saya pribadi seperti cerita cerita perjalanan anak mungkin ya Bu ya. Bukan sekedar kita menilai dari angka aja mungkin. Karena di sini anak mengeksplor setiap perkembangan menjadi hasil karya. Dalam asesmen juga sering menggunakan bahasa yang kurang tepat nih atau sulit dipahami untuk orang tua. Ya, karena emang sebenarnya asesmen itu lebih baik menggunakan bahasa yang sederhana dan positif, seperti anak masih membutuhkan stimulasi, bukan anak ini belum bisa seperti itu, atau anak sedang berada pada tahap awal. Karena bahasa asesmen itu mencerminkan cara pandang guru terhadap anak. Nah, menurut Ibu, banyak guru menganggap hasil asesmen itu tugas administrasi. Padahal diisi, dikumpulkan, selesai tanpa ada refleksi kelanjutan. Bagaimana menurut Ibu? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting karena kesalahannya bukan karena guru tidak menilai, tapi karena hasil asesmen tidak dibaca ulang, terus tidak memengaruhi kegiatan selanjutnya, sehingga asesmen membantu guru merancang pembelajaran yang tepat. Terus nantinya kegiatan apa yang sesuai atau siapa yang butuh dukungan ekstra gitu. Iya, kadang juga guru sering menilai sendiri tanpa menanyakan ke orang tua atau melihat kondisi anak. Padahal orang tua juga banyak informasi gitu. Berarti tidak melibatkan orang tua di sini. Iya, kesalahannya. Kadang seperti itu banyaknya. Asesmen yang begitu kolaboratif, guru dan orang tua bekerja sama. Misalnya guru perlu konfirmasi dengan orang tua terkait kebiasaan anak di rumah, hasil observasi di sekolah akan disinergikan dengan informasi dari orang tua, dan perkembangan anak akan didukung melalui kerjasama di sekolah dan di rumah. Kesalahan berikutnya yaitu overinterpretasi tanpa data. Di sini guru kadang tanpa sadar langsung menyimpulkan anak, hari ini dia tantrum lah, dia tidak bisa lah, hari ini dia tidak mau bicara lah, dan sebagainya, sehingga memberikan label anak ini tidak bisa. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Ya, dari kesimpulan anak diberikan label oleh guru bermasalah. Dampak negatifnya yaitu anak dapat mendapat label negatif, guru kehilangan objektivitas, serta pembelajaran jadi tidak adil dan tidak tepat sasaran. Bahasa asesmen berbasis data biasakan menggunakan kalimat. Yang pertama yaitu berdasarkan pengamatan selama beberapa waktu. Yang kedua, data observasi menunjukkan. Yang ketiga, perlu pengamatan lanjutan sebelum menarik kesimpulan. Jadi di PAUD itu satu kejadian bukan data,
Tetapi dua kejadian belum cukup. Data itu dikumpulkan, dibandingkan, lalu direfleksikan. Berarti itu yang benar ya Dek ya? Ya. Baik, kesimpulannya, baiklah bunda-bunda guru dan teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini kita belajar satu hal penting, yaitu asesmen bukan tentang menilai anak, tapi tentang memahami anak. Kesalahan asesmen mungkin sering terjadi bukan karena guru tidak peduli, tetapi karena asesmen berhenti di catatan, terus tidak dilanjutkan ke perencanaan pembelajaran, terus tidak melibatkan orang tua juga. Jadi atau mungkin bisa jadi terlalu cepat menyimpulkan tanpa data yang cukup gitu. Terus asesmen yang bermakna itu yaitu adalah yang satu, dilakukan secara sadar dan berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan bahasa objektif ya, dan bahasa adil. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai mitra. Dan yang keempat itu dan yang terpenting adalah digunakan untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada anak gitu. Jadi ketika guru mau berhenti sejenak ya untuk membaca ulang hasil asesmen, terus berdiskusi atau menyesuaikan strategi belajar. Nah, disitulah asesmen berubah dari kewajiban administrasi menjadi alat tumbuh bersama anak. Tuh. Karena pada akhirnya guru yang hebat itu bukan guru yang paling cepat memberi label ya seperti tadi si Dede bilang, tapi guru yang paling sabar memahami proses. Begitu teman-teman. Betul sekali pembahasan dari Bu On tadi ya, yang sangat jelas sekali ya, dari teman-teman juga tadi sudah memaparkan asesmen yang baik itu seperti apa sih ya. Teman-teman dan bunda-bunda guru semuanya, tak terasa sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Jangan lupa langsung dipraktikkan di kelasnya masing-masing. Kalau ternyata masih ada yang perlu diperbaiki dari cara kita melakukan asesmen, tidak apa-apa karena belajar itu proses. Sama seperti anak-anak yang kita dampingi sehari-hari ketika di kelas. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan tetap jadi guru yang peka, reflektif, dan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.